Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 8.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000 dari jualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Nomor 5, diketahui modal adalah 1 juta yang sudah dikeluarkan. Kemudian untuk harga bakso 8.000 per porsi. Keuntungan minimal yang akan didapat dari jualan bakso adalah 250.000. Yang ditanya adalah banyak porsi minimal yang harus dibuat. Di sini langsung saja kita jawab. Harga jual itu sama dengan modal ditambah untung. Modalnya yaitu di sini 1 juta. Kemudian ditambah untung, untungnya di sini keuntungan adalah 250.000. Maka ini didapat 1.250.000. Nah, kemudian untuk banyak porsi di sini adalah harga jual berarti totalnya yaitu 1.250.000. Kemudian dibagi dengan banyak porsi yang akan dibuat, harga per porsi yaitu 8.000. Kita sama-sama bagi dengan 1.000, yaitu masih sisa 1.250 dibagi 8. Ini kalau kita hitung adalah 156,25. Jadi kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 157 porsi bakso. Biasanya bakso ini ukurannya adalah mangkok. Nah, jadi pedagang bakso ini harus membuat sebanyak 157 porsi. Nah, ini minimal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari penjualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Diketahui untuk nomor 6, di sini modal yang sudah dikeluarkan oleh seorang penjual sate sebesar 900.000, kemudian harga satenya itu dijual 9.000 per porsi. Yang ditanyakan adalah banyak porsi sate minimal yang dibuat agar mendapat keuntungan. Nah, di sini bisa kita jawab untuk banyak porsi yaitu modal dibagi dengan harga porsi. Kemudian di sini modal kita masukkan, modal adalah 900.000 dibagi dengan banyak porsi adalah 9.000. Sama-sama bagi dengan 1.000. Di sini masih 900 per 9. Nah, ini otomatis 900 dibagi 9 adalah 100 porsi. Nah, dari sini bisa kita peroleh kesimpulan. Nah, bila penjual sate ini menjual 100 porsi, ini 100. Nah, maka ia mengalami impas. Nah, impas ini artinya dia tidak untung atau rugi. Sedangkan di sini dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah, jadi banyak porsi sate minimal yang dibuat agar mendapat keuntungan adalah ini minimal. Kalau dia mau pengen untung adalah harus lebih dari 100. Nah, jadi di sini adalah 101. Ini minimal. Nah, minimal yang dibuat adalah 101 porsi. Nah,
Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sotonya adalah 10.000 per porsi. Jika hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 250.000, maka berapa porsi soto yang berhasil dijual? Nomor 7, modal yang sudah dikeluarkan oleh seorang penjual soto ini sebesar 900.000. Kemudian dia ingin mendapatkan keuntungan 250.000. Yang ditanya adalah banyak porsi soto yang terjual. Di sini bisa kita cari menggunakan modal ditambah untung. Jadi di sini modalnya adalah 900.000. Kemudian ditambah untungnya adalah 250.000. Kalau kita jumlahkan, maka ini adalah 1.150.000. Ini adalah modal ditambah untung. Kemudian untuk harga jual per porsi itu adalah 10.000, maka di sini bisa kita hitung untuk 1.150.000 kita bagi dengan 10.000. Kita bagi 1.000 habis. Kemudian kita bagi lagi dengan 10, maka yang tersisa adalah 115 porsi. Jadi itu jawaban nomor 7. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar 800.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah 8.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160.000, maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual? Nomor 8, diketahui modal yang dikeluarkan oleh seorang penjual nasi goreng sebesar 800.000. Kemudian ia menjual per porsi atau per piringnya itu 8.000. Dari menjual 8.000 ini dia menanggung rugi sebesar 160.000. Ditanya banyak porsi nasi goreng yang terjual sehingga dia mendapatkan kerugian sebesar 160.000. Nah, untuk menghitung kerugian kita menggunakan harga jual sama dengan modal dikurang dengan rugi. Di sini modalnya adalah 800.000 dikurangi rugi sebesar 160.000. Nah, ini berarti harga jualnya adalah sebesar 640.000. Nah, kemudian banyak nasi goreng yang terjual ini berarti 640.000 dibagi dengan banyak porsi ini 8.000. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 1.000, yaitu masih 640 dibagi dengan 8. 68 dibagi 4 adalah 8 dan nolnya 1. Nah, ini yang terjual sehingga dia mendapatkan kerugian sebesar 160.000. Ini porsi atau piring. Jadi kesimpulan untuk soal nomor 8 ini, pedagang ini menanggung kerugian, dia menjual sebanyak 80 porsi atau piring nasi goreng. Ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.